Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Taufik Irfan dan pada video ini saya akan membahas lab Cisco Cyber Security Ops 10.4.3 mengenai penggunaan WireSAC untuk memeriksa paket TCP dan UDP. Di mana pada lab ini kita terdapat dua buah skenario. Yang pertama, kita akan menggunakan FTP server untuk menangkap paket TCP, di mana kebutuhannya kita membutuhkan Cyber Operating Station VM dan internet access. Sedangkan skenario kedua, kita akan menggunakan TFTP server untuk menangkap paket UDP, di mana kita hanya memerlukan Cyber Op Workstation saja, karena kita akan membangun topologi pada mininet. Untuk objektivitasnya, pada bagian satu kita akan mengidentifikasi TCP header field dan juga operasinya menggunakan WireSAC pada FTP session. Sedangkan yang kedua, kita akan mengidentifikasi UDP header field dan operasinya menggunakan WireSAC pada TCP session capture. Sebagai latar belakang, dua protokol dalam lapisan transport TCP IP adalah TCP yang telah di-define pada RFC 761 dan UDP yang telah di-define di RFC 768, di mana kedua protokol tersebut mendukung komunikasi protokol lapisan atas. Misal TCP digunakan untuk menyediakan transportasi lapisan dukungan untuk hypertext transfer protokol HTTP dan protokol FTP, sedangkan UDP menyediakan dukungan lapisan transport untuk domain name system DNS dan juga TFTP. Pada bagian lab 1 ini kita akan menggunakan alat open source WireSAC untuk menangkap dan menganalisa header protokol TCP dan juga proses transfer file antara komputer host ke server FTP. Di mana skenario kita dari klien akan menggunakan command line untuk menyambung ke server FTP dan juga mengunduh file. Sedangkan pada bagian kedua kita akan menggunakan WireSAC untuk menangkap dan menganalisa UDP header dalam proses transfer file TFTP antara dua buah host pada mininet. Untuk resource required resource-nya kita membutuhkan Cyber Op Workstation VM dan juga akses internet. Instruction. Untuk part satunya kita akan mengidentifikasi TCP header field dan operasi menggunakan WireSAC pada sesi FTP. Jadi pada bagian ini kita akan menangkap FTP session. Step 1-nya, kita pertama nyalakan dulu WireSAC-nya dari command line dengan command WireSAC. Kita tambahkan ampersand agar bisa berjalan di background dari terminal sehingga tidak mengganggu terminal. Selanjutnya kita pilih interface mana yang kita aktif. Bisa kita lihat dari command if config. Ini adalah interface saya yang sedang aktif di ENP0S3, jadi kita akan menggunakan interface tersebut. Oke, ini sudah aktif. Kemudian kita akan langsung melakukan FTP connection ke FTP server, di mana FTP servernya ada di ftp.cdc.gov. Oke, sudah masuk. Masukkan usernya anonymous, password fill it blank. Oke, kita sudah masuk ke FTP servernya. Kemudian yang kita lakukan adalah kita akan download file. Pertama kita lihat dulu ls filenya apa saja. Oke, ada pub readme setconfig w3 welcome. Di sini kita akan mendownload file readme dengan command get. Oke, kita buat dulu get readme. Oke, sudah, dan kita quit. Oke, kita sudah tutup. Selanjutnya kita akan kita akan stop dulu WireSAC-nya. Oke, sudah selesai. Kita kembali ke terminal. Kita akan lakukan filtering untuk paket kita, karena kalau tidak ini akan sangat banyak. Jadi kita bisa TCP and IP.addr. IP-nya yang kita masukkan adalah IP dari si FTP servernya agar kita bisa melihat sesi komunikasi antara klien dan FTP server. Kalau kita tidak tahu IP-nya berapa, kita bisa menggunakan ping atau NS lookup.
Sini bisa kita ping. Nah, di sini bisa kita lihat IP-nya ada di 198.246.117.106. Jadi IP inilah yang akan kita lakukan filtering. Oke, ini adalah sesi FTP-nya sudah kita lihat, sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan proses analisa three-way handshake-nya. Ingat, pada TCP/IP pada TCP protokol TCP ketika koneksi terbentuk pasti akan melakukan namanya three-way handshake terlebih dahulu, di mana three-way handshake itu proses ketika klien dan server atau bisa kita sebut source dan destination membangun suatu koneksi di mana klien akan mengirimkan SYN atau synchronize destination. Dari sini server akan mengirimkan SYN synchronize juga ACK untuk membalas SYN sebelumnya atau acknowledgement. Kemudian klien akan mengirimkan lagi ACK acknowledgement. Jadi kita akan di website akan mencari ketiga ini. Kita kembali lagi. Kita lihat yang pertama SYN ACK. Oke, kita langsung dapat karena yang setelahnya itu pasti hanya SYN CWR, SYN ACK juga ACK fin SYN ACK. Oke, tidak ada lagi ya. Berarti yang menderet atau yang berurutan dari SYN ACK, SYN hanya yang 3 di atas. Jadi kita langsung saja buka untuk field pertamanya. Kita buka field pertamanya SYN. Oke, bisa kita lihat di mana pada paket ini terdiri dari frame, Ethernet, IP, dan TCP. Oke, after SYN ACK, TCP. Oke, kita bisa di breakdown di TCP-nya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada header TCP-nya itu terdapat informasi source port, destination port, stream index, TCP, sequence number raw, next sequence number, acknowledge, header length, flag, window size, checksum, dan urgent pointer. Dan kalau kita kembali ke TCP header segmen yang telah sering kita pelajari, bahwa TCP header itu terdiri dari 32 bit dengan kombinasi TCP source port number, TCP destination port number, sequence, acknowledge number, hand reserve kode bit, window, TCP, checksum, urgent pointer, option, padding, data. Dan inilah yang ada, kita bisa lihat di website ini. Jadi semuanya ada. Dimana TCP source port number ini itu belong kepada TCP session host untuk melakukan open koneksi, di mana value-nya itu akan random tapi di atas nilai 1023 atau lebih tepatnya dari 1024 ke atas, karena akan penggunaannya menggunakan register port ataupun dynamic port. Sedangkan TCP destination port itu pasti akan menggunakan well known port, yakni mulai dari 0 sampai 1023 nomornya. Jadi bisa kita lihat di sini disamakan. Source port di sini adalah di 53138, sedangkan destination-nya itu ada di 21. 21 sudah jelas berarti FTP. Oke, selanjutnya sequence number, di mana untuk menspesifikasi number dari oktet terakhir pada segmen. Udah itu knowledge number, di mana menspesifikasi next oktet yang diharapkan oleh receiver. Selanjutnya ada code bit atau flag itu sendiri. Bisa kita lihat pada ini, di mana kode bit atau flag ini memiliki arti khusus dalam melakukan manajemen sesi dan pelakuan segmen, di mana terdapat ACK, SYN, FIN, dan sebenarnya masih banyak lagi, ada CWR,
urgent, echo, push, reset. Oke, Windows size digunakan untuk sebagai jendela geser, di mana ia menentukan berapa banyak outlet yang dapat dikirimkan sebelum menunggu ACK acknowledgement, di mana penggunaannya untuk congestion management, congestion control. Selanjutnya, urgent pointer digunakan untuk bila ada flag yang urgent, atau ketika urgent flagnya ini bernilai 1, berarti si pengirim paket tersebut perlu diprioritaskan tinggi, maka urgent akan bernilai 1 dan urgent flagnya juga akan naik. Urgent pointernya akan bernilai 1. Selanjutnya, opsi adalah sebagai opsi tambahan yang ditetapkan sebagai ukuran segmen dari TCP maksimum dan nilainya adalah opsional. Jadi, setelah kita melihat ini, mari kita membuat suatu tabel yang sudah saya siapkan. Sama, di mana terdiri dari source IP, destination IP, source port number, destination port number, sequence number, acknowledgement number, header lane, dan window size. Jadi kita langsung buat catatan saja di sini, di mana source IP-nya bisa kita lihat di layer IP. Source ada di 192.168.435, yakni kliennya, yakni kita sendiri. Headernya, destinationnya yakni si FTP server di 198.246.117.106. Untuk source portnya ada di 53138, destination portnya ada di 21, sequence-nya 0, acknowledgement-nya 0, header length-nya ada di 40 byte, dan window size-nya ada di 64240. Oke, kita bisa lanjut ke balasan selanjutnya. Ini balasan selanjutnya. Berarti kita akan maju ke proses SYN dan ACK. Dimana pada ini kita bisa langsung lihat, sorry ini masih yang, ini saya tutup dulu biar tidak pusing. Saya tutup dulu biar tidak pusing. Oke, kita bisa langsung lihat pada flag TCP-nya bahwa ACK dan SYN bernilai 1. Berarti yang tadi hanya SYN, sekarang SYN dan ACK bernilai 1. Berarti ini adalah balasan dari paket sebelumnya. Dan untuk bisa kita lihat juga pada internet IP-nya, mulai dari source-nya ada di 198. Kita buat catatan. Source-nya di 198.146.117.106, yakni di si FTP server, dan destination-nya adalah kliennya. Ini kita sendiri di 192.168.435. Kita kembali ke TCP dan kita bisa lihat bahwa source port dan destination portnya adalah kebalikan dari proses SYN sebelumnya, di mana sebelumnya adalah 53138 dan destination 21. Sekarang source-nya ada di 21, destination-nya ada di 53138. Sequence number-nya ada di 0, acknowledge 1, header length-nya ada di 40 byte, dan window size-nya ada di 8192. Oke. Dan kita lihat di final state atau di tahapan terakhirnya, dia hanya ACK saja. Kita close di ACK, dia akan kembali lagi dengan mengirimkan ACK saja. Kita verified, flagnya ACK yang bernilai 1. Oke, bisa kita cek di IP address. Source-nya yakni kita sendiri di 192.168.435, yakni kita sendiri sebagai klien. Destination FTP server 198.1.246.117.106. Source-nya kembali ke dynamic port di 53138 dan destination di 21.
sequence numbernya 1 yang berarti melanjutkan sebelumnya, acknowledgement 1, header lengthnya di 32 byte, dan Windows S-nya di 502. Oke, begitulah proses dari si TCP three-way handshake yang sering kita terjadi di proses TCP. Oke, selanjutnya kita akan melakukan how many other TCP datagram contains SYN bit. Jadi kita bisa lihat berapa banyak yang mengandung SYN selain ACK, selain three-way handshake tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, yang sebenarnya 2 ya, yakni SYN ECR dan CWR dan SYN ACK. Tapi itu nanti akan kita bahas lain waktu mengenai apa itu SYN, ECN, dan CWR. Oke, tadi kita telah bahas TCP/IP, telah bahas three-way handshake pada TCP. Sekarang kita akan lanjut membahas mengenai proses FTP-nya sendiri atau file transfer protocol, di mana ketika server FTP mengirimkan respon 220 ke klien FTP, yaitu host kita sendiri pada lab ini, maka sesi TCP pada klien FTP akan mengirimkan acknowledgement ke sesi TCP di server. Urutannya itu bisa kita terlihat pada gambar, atau kalau pada tangkapan kita mulai dari ketika ini 220, yakni server mengirimkan respon 220 ke klien ke kita, maka kita akan mengirimkan ACK untuk membalas respon 220 tersebut, yang berarti mengidentifikasikan bahwa sesi FTP telah bisa dibuka setelah di open. Jadi bisa melakukan koneksi FTP. Dan ketika sesi FTP selesai, maka klien akan mengirimkan perintah untuk keluar quit, seperti yang tadi saya buat, quit. Maka server FTP akan meng-acknowledge dari si penghentian FTP tersebut dengan respon 221. Maka kita lihat paling bawah request quit, dia di sini request quit dari klien 192.168.4345. Di sini kita tidak bisa terlihat ya respon 221, tapi tidak apa. Nah, ketika jadi kita lanjut ketika si klien mengirimkan quit, maka FTP server akan memberikan respon 221, yakni goodbye pada saat itu, di mana sesi TCP server FTP mengirimkan datagram TCP ke klien FTP juga mengumumkan penghentian sesi TCP. Klien FTP TCP akan mengakui penerimaan datagram terminasi, kemudian mengirimkan terminasi sesi TCP-nya sendiri-sendiri ketika originator dari penghentian TCP, yakni dalam hal ini server FTP, menerima penghentian duplikat atau duplikat termination, ACK datagram dikirim dan mengakui termination dari sesi TCP tersebut, sehingga mengakui TCP session itu telah ditutup. Bisa urutannya, jadi untuk lebih jelasnya urutannya bisa kita lihat pada gambar, di mana FTP client ketika FTP mengirimkan quit seperti yang ini, request quit, maka FTP server akan membalasnya dengan goodbye beserta acknowledgement dan juga ACK dan PIN. ACK dan PIN. Ini terakhir di bawah ACK, dan sessionnya di end kan atau diterminasi. Selanjutnya dengan mengapply, ini kita clear dulu, dengan mengapply filter FTP. Oke. Seluruh urutan lalu lintas dari FTP dapat terlihat di WireSat. Perhatikan urutan sesi FTP ini, di mana nama pengguna atau username yang kita masukkan itu terlihat secara jelas secara plain text ketika kita mengambil file readme. Selanjutnya kita bisa mengirimkan atau mengapply TCP saja, terapkan filter TCP.
Nah, di mana kita bisa memeriksa penghentian sesi, di mana ada 4 paket yang ditransmisikan untuk menghentikan sesi TCP. Karena koneksi TCP full duplex masing-masing arah harus diakhiri secara independen, atau dari klien harus menghentikan dan dari server juga menghentikan. Dalam contoh ini, server FTP tidak memiliki lebih banyak data untuk dikirimkan dalam lalu lintas. Ini mengirimkan segmen dengan bendera atau flag fin diatur dalam phrase 149. PC mengirimkan ACK atau host mengirimkan ACK untuk acknowledgement penerimaan dari fin untuk mengakhiri sesi server klien dalam frame 150. Dalam frame 151 ini PC mengirimkan fin ke server FTP dan untuk mengakhiri sesi TCP. Server FTP merespon dan ACK untuk meng-acknowledge fin dari PC dalam frame 152. Sekarang sesi TCP diakhiri server PC dan diakhiri oleh FTP server dan PC. Jadi sudah selesai. Oke. Untuk lab selanjutnya kita beralih ke UDP untuk identifikasi paket UDP dengan menggunakan WhereSat untuk menangkap TFTP paket session capture. Di sini bisa kita tutup ini, save FTP TCP, kita tambahkan saja. Oke. Sekarang kita nyalakan mininet dengan komen sudo lab. Sorry, kita lihat dulu posisi kita di mana. Sudo cd analis cd. Oke, sudah ya, sudah ada. Kita tinggal lihat. Oke, kita mulai dengan sudo lab support script cyberops topo cyberops. Oke, seperti saya salah masukin password. cyberops. Oke, kita sudah muncul topologinya. Kita langsung kita ping dulu semuanya, bisa nggak? Oke, jalan. Kita extend, kita terminal ke host 1 dan host 2. Oke, host 1, host 2 kita buka. Oke, pada terminal host 1 kita nyalakan TFTP servernya dengan perintah home analis lab support. Scriptnya sudah ada di start FTP. Oke, kita nyalakan. Selanjutnya kita akan meng-create text file dari H1 terminal dengan komen echo this file contain my TFTP data. Kita masukin ke TFTP server direktorinya my TFTP data. Oke, kita baca apakah untuk verifikasi apakah sudah ada my TFTP data. Oke, sudah ada ya. Selanjutnya karena pada kita pada H2 kita juga buat nama file my FTP data. Touch my TFTP data. Oke, kita verifikasi sudah ada my TFTP data. Kita kembali ke H1, kita nyalakan WhereSat. Oke, terus kita masih sama di bentar. Kita edit preference.
protokol, kita ambil ke protokol, scroll ke bawah, kita cari UDP. Validate. Oke. Sip, selanjutnya kita masuk ke interface-nya H1ETH0. Oke, ini kita sudah berada di host 1. Selanjutnya kita akan mulai sesi TFTP-nya dari H2 ke H1. Baik nih, TFTP 10.00.11 client get my TFTP data. Oke, sudah langsung. Satu case block, stop the Wireshark capture. Kita sudah langsung di stop dan apply TFTP. Oke, TFTP-nya ada 3 paket saja di sini, sangat-sangat sedikit. Dan kita bisa lihat isinya trivial file transfer protocol, trivial file transfer protocol menggunakan UDP, datanya trivial file protocol menggunakan UDP. Oke, jadi detail informasi dari UDP itu bisa available di Wireshark pada detail paket pen seperti kita sedang buka sekarang, paket pen. Dimana kalau kita sorot UDP paket yang pertama, ini yang pertama, pada komputer host dan dipindahkan menuju mouse ke panel detail paket, mungkin diperlukan untuk menyelesaikan panel detail paket dan memperluas data UDP dengan mengklik protokol luaskan kotak. Kita coba lihat lebih luas. Nah, bisa lebih detail di sini. Oke, jadi kita bisa lihat pada diagram di mana terdapat user datagram protokol dengan source port 47844. Kalau di saya yaitu source portnya di 56451, destination portnya 69. Yaitu ada checksum, timestamp. Jadi berbeda seperti di TCP yang ada three-way handshake, Windows lane dan sebagainya. Di UDP itu sangat jauh lebih sederhana, hanya ada source and destination dan lane saja. Udah itu di TFTP-nya kita bisa lihat opcode request, source file yang kita request dan tipenya net ASCII. Jadi selanjutnya gambar di bawah ini adalah datagram dari header UDP, di mana informasi headernya itu sangat-sangat sedikit kalau kita bandingkan dengan datagram TCP sebelumnya ya. Kita bandingkan dengan TCP yang lumayan jauh lebih banyak datagram pada TCP, kita bandingkan dengan datagram di UDP yang jauh lebih sedikit. Dimana mirip dengan TCP, setiap datagram UDP diidentifikasikan oleh source port dan destination port itu selalu ada. Dimana kalau kita gunakan Wireshark untuk menangkap datagram UDP pertama, isi informasi tentang key dari UDP itu nilai checksum dan nilai hexadesimal atau basis 16 dilambangkan dengan kode 0x sebelumnya. Jadi kita bisa isi di sini juga saya sudah buat. Untuk source IP address-nya kita lihat di IP seperti biasa, source-nya ada di 10.0 soalnya ada di 10.0.0.12. Di sini ada di 10.0.0.11. Source portnya ada di 56451. Destination portnya ada di 69. Message line-nya ada di 32. UDP checksum-nya ada di good. Oke. Selanjutnya kita how does UDP verify datagram integrity ya tidak ada. Jadi
UDP itu tidak bisa melakukan integritas datagram, jadi dia langsung best practice langsung dikirim. Jadi untuk pengecekannya itu mengandalkan layer di atasnya, layer aplikasi. Selanjutnya kita first frame return dari TFTP server, kita lanjut. Oke. Kita bisa cek di mana kita perhatikan bahwa datagram UDP yang dikembalikan memiliki port sumber UDP yang berbeda. Jadi kalau kita lihat port sumbernya ini, kalau bisa kita lihat atau saya coba tulis dulu di sini, di mana source-nya itu ada di 10.00.11, 10, destination-nya 12, source port-nya ada di 35152, destination port-nya ada di 56451, ODP lane-nya 46, checksum-nya bad. Oke, nah kalau kita perhatikan pada hasil ini bahwa port yang dikembalikan dari ODP menuju klien itu memiliki port yang berbeda ya, tetapi port sumber yang digunakan untuk port sisa dari transport TP, tapi port sumbernya ini digunakan untuk port sisa dari transfer TP karena tidak ada koneksi yang dapat diandalkan pada UDP. Hanya port sumber asli yang digunakan untuk mulai sesi TFTP digunakan untuk memelihara transfer TFTP, sehingga hanya port source-nya saja kalau kita perhatikan ini yang sama. Port source di 10.12 dan yang jadi destination di 12. Tapi untuk di servernya itu portnya jadi berubah dari 69 ke 35152. Juga perhatikan bahwa UDP memiliki nilai checksum yang salah bad atau di sini checksum incorrect. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembongkaran checksum UDP. Kita dapat mempelajari lebih lanjut tentang mengapa ini dapat dengan menelusuri UDP checksum overload. Kalau kita ingin lebih tahu lebih lanjut, oke, kita sudah untuk penutupan dari lab ini kita akhiri. Close dulu semuanya, atau saya save dulu ini dengan TFTP UDP. TP di close, kita quit mininet dan sudo mn-min c untuk mengakhiri CyberOps. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita stop.